pemeriksaan dari pukul 2 sampai dengan tadi Pak FA menjelaskan semua yang ia ketahui. Ia menjelaskan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sesuai yang ia ketahui, karena memang sejak awal sebagaimana yang disampaikan juga pada kami dan pada penyidik, Pak FA bersikap kooperatif dan sangat menghormati kredibilitas institusional dan fungsi penegakan hukum. Kurang lebih mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan sebagai tambahan, saya dan tim baru ditunjuk sebagai advokat untuk Pak FA. Sebelumnya siapa, Pak? Dan perlu juga kami sampaikan agar jelas dan agar jernih, ada 3 sprindik dari Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dialihkan ke Kejaksaan Agung. Dari 3 sprindik tersebut ada 1 penetapan tersangka. Jadi ada 4 dokumen ya yang dari Polri ke Kejaksaan Agung, 3 sprindik umum dan 1 surat penetapan tersangka. Kemudian Kejaksaan Agung juga menerbitkan 3 sprindik umum dan tadi ada tambahan 1 penetapan tersangka untuk dugaan TPPU. 2 penetapan tersangka. Kalau kejaksaan 1. Satunya penetapan tersangka yang perkara Asabri. Jadi nanti silakan dikonfirmasi ya ke pihak Kejaksaan Agung. Ada satu poin yang juga tadi disampaikan bahwa Pak FA sangat berharap, karena beliau kan tidak lagi menjadi jampitsus, juga beliau adalah salah satu warga negara seperti yang lainnya. Pak FA sangat berharap fakta-fakta bisa dipilah secara jernih dan juga proses hukum ini berjalan secara adil. Termasuk juga perlu diperjelas seterang-terangnya sebenarnya apa tuduhan dan predikat crime untuk indikasi TPPU tersebut. Itu ya yang bisa disampaikan. Ada berapa pertanyaan, Bang, dari jam 2 sampai jam sekarang ini diperiksanya, Bang? Yang pasti ada 2 BAP. 1 BAP untuk pemeriksaan sebagai saksi. Itu yang tadi siang ya, pukul 2 sampai dengan sekitar pukul 7 malam ini. Yang kedua BAP sebagai tersangka. Nah, untuk BAP sebagai tersangka, saya tidak hafal betul jumlah pertanyaannya, tapi mungkin sekitar 20 atau 30 pertanyaan, termasuk pertanyaan yang bersifat umum soal identitas dan sejenis itu. Apakah ada kaitannya dengan Untuk sprindik yang keempat ya, Bang, yang terkait TPPU, betul nggak, Bang? Ya. Dari Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik umum, ya. 3 sprindik umum itu artinya itu penyidikan baru dimulai kurang lebih seperti itu oleh Kejaksaan Agung. Hari ini diterbitkan penetapan tersangka dari salah satu sprindik itu, yaitu untuk dugaan atau indikasi TPPU. Bang, TPPU-nya ini dalam artian apakah dari kasusnya saham Beni Cokro, karena ada 17 saham yang diduga dipegang oleh Pak FA. Informasinya seperti apa, Pak? Tidak ada pertanyaan atau pembahasan sama sekali terkait saham. Justru Pak terkait saham yang ditanyakan tadi ya, justru ada pertanyaan, ada harapan lah sebenarnya agar predikat crime dari TPPU ini bisa lebih clear dan fakta-faktanya bisa lebih jelas dan bisa lebih jernih. Dan tentu saja kami juga berharap proses hukum sudah berjalan, Pak FH sudah menjalaninya secara kooperatif, itu datang dan
menjawab semua pertanyaan dan bahkan juga dilakukan proses penahanan. Tentu kita sangat berharap semua pihak bisa betul-betul menyaring dan mengawal proses ini agar berjalan secara benar, secara hukum gitu. Dan kami pun diminta, saya dan tim diminta untuk menjadi advokat secara profesional, fokus untuk isu hukumnya. Jadi belum ada Bang ya? Ini ditetapkan sebagai tersangka di kasus Asabri dan kasus TPPU ya Bang? Tadi sudah saya jelaskan dari sprindik, ya ini saya ulangi ya. Dari sprindik yang diberikan atau diterbitkan oleh Polri ada 3 sprindik umum dan 1 penetapan tersangka terkait Asabri. Itu yang dari Polri. Nah, dari Kejaksaan ada 3 sprindik umum. Jadi sama-sama 3 sprindik umum. Hari ini ada penetapan sebagai tersangka untuk indikasi TPPU. Ini yang saya ketahui ya, yang kami ketahui dari proses pemeriksaan. Kalau informasi resmi Kejaksaan Agung tentu saja yang lebih tepat menjelaskan adalah teman-teman di Kejaksaan Agung. Kalau fakta TPPU dari versi Febri gimana, Bang? Saya pikir kalau materi pemeriksaan akan lebih baik dan lebih tepat itu ditanyakan kepada pihak kejaksaan saja ya. Yang pasti tadi semua pertanyaan itu sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ini kenapa dibawa ke KPK, ditaruh di KPK? Saya tidak tahu. Itu saya pikir kewenangan dari kejaksaan ya, terutama tim penyidik.